Karena selain di dunia kesepuan, kita tahu bahwa Mbah Kendil juga pernah berkecimpung atau madeg sebagai sosok seorang tabib yang mana dikenal hampir seluruh Nusantara ini, Mbah. Jadi tentunya Mbah Kendil pasti memiliki pengalaman tentang pengobatan. Yang paling marak, Mbah, di sekitar kita ini saja itu penyakit stroke. Pandangan atau tanggapan jenengan gimana? Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan yang bermanfaat. Terima kasih. Langkah pertama untuk mencari kesehatan adalah yang pertama adalah pola kehidupan. Apa yang kita masuk pola kehidupan adalah daya kita berpikir, sehingga memang kebutuhan kita sangat banyak sekali, permasalahan keluarga juga banyak sekali, sehingga kita bisa menetralisir agar kesusahan ini tidak cenderung menjadikan bahan klimak. Artinya orang yang memikirkan yang sakit parah sekali bisa mengakibatkan penyakit. Kemudian pola makan juga demikian, karena banyaknya bahan-bahan makanan yang banyak kimia seperti pewarna, pemanis, perasa dan sebagainya, termasuk bahan-bahan yang pengawet itu juga mengganggu kesehatan kita. Kadang orang tidak condong ke situ, mentang-mentang mereka merasa enak, nyaman dimakan. Dan kemudian banyaknya makanan-makanan, menu-menu yang mengandung kolesterol, mereka tidak pedulikan. Jadi sekarang itu yang namanya kolesterol atau ikan atau daging, hampir setiap orang bisa mengkonsumsi, bisa membeli, bisa makan. Maka dari itu banyaknya penyakit yang ada di Indonesia semakin melambat, semakin merajalela. Dalam prediksi apabila banyaknya dokter, banyaknya rumah sakit, banyaknya apotek, maka penyakit akan terkikis. Namun sebaliknya justru banyaknya rumah sakit, banyaknya dokter, banyak apotek, ternyata penyakit justru malah lebih atau meningkat. Sudah banyak sekali kegiatan pemerintah seperti mendirikan BPJS, artinya badan yang mengusung kesehatan untuk menolong masyarakat kecil. Namun dengan demikian adanya rumah sakit banyak, adanya BPJS, namun banyak sekali masyarakat yang tergeletak di rumahnya masing-masing dan mereka tidak kunjung sembuh. Bahkan habisnya RT saja banyak orang yang terkapar di atas ranjang. Kita akan kembali membedah apa yang disampaikan oleh Mbak Lurah, yaitu tentang penyakit stroke. Stroke dalam jenisnya adalah penyumbatan pembuluh darah, sehingga berkaitan dengan penyumbatan pembuluh darah yang diakibatkan dengan yaitu kolesterol yang ganas, kolesterol yang jahat. Sehingga disinilah teman-temanku kita harus menu makanan kita jaga, walaupun kita kaya harta benda, uangnya banyak, kebutuhannya tidak ada masalah, jika jangan semena-mena kita anggap kita bisa membeli, kita anggap kita mampu untuk mengkonsumsi, kita sembarangan makan, sembarangan minum, sembarangan kita mengkonsumsi, yang akhirnya akan menjerat dengan kesehatan kita. Tip-tip yang kita lakukan, yang ringan kita bicarakan, yang mana bisa diatasi sendiri di rumah. Yang pertama adalah pola makan yang saya sebutkan tadi, pola kehidupan harus memikirkan dengan bebas, merdeka batin, jangan sampai susah terus-menerus kita rasakan. Seketika kita susah, kita ambil tindakan untuk melepaskan kesusahan itu, entah mencari hiburan kemana saja silahkan. Ada sosok orang yang bernama Pak Sutris yang bernama di Tulungagung. Mereka merupakan orang kaya raya yang memiliki toko emas banyak. Mereka kena serangan penyakit kencing manis. Mereka sudah lebih daripada 10 tahun ke 20 tahun mereka punya penyakit kencing manis, tidak ada kunjung sembuhnya. Bahkan mereka hilir mudik ke apotek dan ke dokter pun mereka hanya cadang saja, hanya untuk menanggulangi sementara. Apabila tidak mengkonsumsi obat diabetes, maka mereka condong kadar gulanya meningkat. Saya tekankan untuk melepaskan kesusahan, untuk melepaskan kesedihan, saya suruh untuk mencari kegiatan atau kesibukan apa yang mereka sangat senang sekali. Mereka senang memancing, teman-temanku. Mereka mencari perlombaan mancing. Pada saat mereka ikut lomba mancing yang pertama, mereka mendapatkan hadiah motor, sehingga mereka sangat tersanjung sekali. Terus kemudian bangga, semakin lama semakin sampai ke antar pulau, antar provinsi, mereka hanya lomba mancing. Dengan acara dia kesibukan dengan kegiatannya mancing, maka mereka lupa dikasih kopi temannya, mereka lupa minum itu. Ternyata seperti minum kopi berkali-kali, makan nasi berkali-kali, kok kesehatannya semakin baik, tidak merosot. Kemudian mereka check up gula, ternyata kadarnya hanya 125, artinya mereka sembuh. Kesimpulannya bahwa kehidupan ini jangan sampai disedih-sedihkan. Walaupun kita punya kesedihan, punya masalah, kita bisa melarikan diri untuk menghibur diri. Ini yang paling penting yang kita tandaskan. Banyak yang mengatakan bahwa apakah stroke itu karena akibat daripada hipertensi atau darah tinggi. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa penyakit stroke tidak melihat itu orang dari darah rendah atau darah tinggi. Jika orang stroke itu kan penyumbatan pembuluh darah yang menyempit, akhirnya mengganggu daripada motorik kerja anatomi yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga stroke bisa terjadi kepada orang-orang yang tensinya normal. Stroke juga bisa
yaitu menyerang kepada orang-orang yang berdarah tinggi, dan stroke bisa menyerang kepada orang-orang yang darah rendah, sehingga stroke tidak ada kaitannya dengan tekanan tensi. Namun apabila mereka memiliki riwayat seperti darah tinggi, darah rendah dan sebagainya, maka otomatis dengan kekebalan mereka menurun, otomatis mudah saja mereka akan terjadi dengan penyakit yang dikatakan stroke. Caranya untuk mengatasi, yang pertama, apabila kita ada gejala-gejala stroke, misalkan kakinya beringin, kesemutan, kadang diangkat sulit dan sebagainya, segeralah tindakan yang pertama adalah check up ke rumah sakit, atau kita pergi ke rumah sakit untuk dicek semua yang ada di dalam tubuh kita dengan USG dan sebagainya, hingga kita mengetahui sebenarnya ada masalah apa yang ada di dalam tubuh kita. Hingga proses-proses untuk penyelesaian itu hanyalah kita menyerahkan diri kepada rumah sakit agar kita tahu, penyakitnya, dan kita nanti misalkan di dalam kita menyelesaikan itu, maka kita bisa menyimpulkan, misalkan kita ke rumah sakit tidak ada kunjung sembuh, kemudian kita jemu kepada obat, jemu kepada rumah sakit, kita terus mencari solusi yang lain, misalkan kita dengan terapi tradisional, misalkan dengan pijat terapi, misalkan pakai ramuan-ramuan herbal dan sebagainya. Hingga apabila kita melangkah ke alternatif, mestinya kita sudah hilir mudik ke rumah sakit, artinya kita sudah diprediksi oleh rumah sakit bahwa penyakitnya ini. Jika apabila kita tidak tahu penyakitnya, kemudian kita beli obat di apotek semaunya sendiri, terus kemudian ngawur dengan sendirinya, terus kemudian pil-pil obat-obat diminum dengan sembarangan, maka tidak semakin ringan, tidak semakin sembuh, semakin parah. Efek sampingnya banyak, tidak stroke berasal dari penyumbatan, bisa dari hal-hal yang lain. Jadi, sudut pandangnya orang menjadi stroke itu asal mulanya banyak gitu loh, dari pikiran juga bisa, kemudian dari otot kejepit menjadi stroke juga bisa, kemudian mereka dari hipertensi juga bisa, dari jantung juga bisa. Jika orang menjadi atau mengalami stroke itu banyak sekali sebab-sebabnya. Maka yang jelas kita harus cek dulu ke rumah sakit. Apalagi kalau ditangani dokter jadi sembuh, itu malah alhamdulillah. Misalkan tidak jodoh di rumah sakit, kemudian kita meninggalkan medis, lah kita harus mencari sesuatu atau pakar-pakar atau ahli-ahli yang mampu ke bidang itu. Itu kan bisa saja, jangan ngawur. Pernah nggak mereka menyembuhkan orang stroke? Kalau mereka ada terbelakang banyak orang yang disembuhkan, banyak orang stroke di situ kok sembuh, lah kita ikut-ikutan nggak apa-apa. Tapi kalau pijat-pijatnya ngawur, kita masuk ke situ, justru kita akan mengalami kesusahan, bahkan kita akan semakin parah. Ada orang stroke yang juga parah, mereka sudah ke rumah sakit, sudah gak karu-karuan, sudah banyak sekali, hartanya yang habis. Mereka juga sudah usaha ke tempat alternatif seperti yaitu pertabiban juga gagal, mereka juga pernah pijat terapi juga gagal, berbagai cara sudah dilakukan, mereka gagal, sehingga mereka tidak punya apa-apa. Mereka akhirnya untuk makan sehari-hari saja juga bingung. Mereka memiliki kegiatan yang membuat patung, sehingga pada saat mereka mendapat pesanan untuk membuat patung, mereka juga canggung karena bisa nggak saya mengerjakan. Ternyata mereka nekat dikerjakan, dan patung itu dibuat di Museum Kemarau, Mbak, di Panas-Panasan. Hingga diniati, saya ingin bekerja, saya ingin manas. Barangkali kalau nanti saya didih atau manas kena cahaya matahari, barangkali kolesterol yang jahat bisa leder, bisa leleh bersama air kencing dan air keringat. Mereka bekerja di panasan atau di tempat yang panas sekali. Mereka kerja mulai jam 8 hingga sore jam 5, dia sama sekali tidak berdetuk, teman. Itu mereka memegang cetok saja tidak bisa. Dia sangat kesulitan bercetok, dan mereka juga perutnya sudah menjit, mereka juga sudah ngiler, jalan saja sudah susah. Tapi mereka berusaha untuk mengerjakan pekerjaan itu. Setelah 1 hari ke 3 hari ke 1 minggu, 2 minggu, ternyata orang yang kena stroke itu karena mereka kena cahaya matahari, berangsur-angsur tangannya bisa untuk meraba, tangannya bisa punya daya kekuatan otot, artinya tangannya sudah, ototnya sudah kuat memegang cetok itu, dan mereka berjalan ringan, mereka berdiri dengan tegak. Akhirnya mereka semakin senang, terus dikerjakan, hingga pekerjaan membuat patung selama 2 bulan selesai, stroke-nya sudah hilang, kembali normal, dan hilir mudik ke rumah saya itu keadaan sehat. Ini sudah ada hampir 2 tahun, hampir setiap bulan datang ke rumah saya, mereka sudah sembuh total. Mereka sudah melupakan stroke. Artinya apabila diringkas, stroke bisa ditanggulangi dengan tata cara mengeluarkan keringat di suhu yang panas. Stroke bisa diatasi apabila kita mau didih atau berjemur di tempat-tempat yang panas. Sehingga berjemur sekuatnya. Kalau kuat 10 menit 10 menit, kalau nggak kuat 10 menit 5 menit, kalau kuat setengah jam, nggak kuat dikurangi lagi, syukur lagi sampai berjam-jam. Itu dikerjakan setiap hari terus menerus. Akhirnya dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan dan sebagainya, insya Allah pasti ada hasilnya, pasti ada reaksinya. Sehingga tip-tip kiat-kiat saya yang saya sampaikan berdasarkan dengan pengalaman yang nyata, yang mana mereka juga berhasil.